Dalam episode yang sebelumnya, kereta kuda yang dikendarai oleh Fran ternyata diserang oleh seekor monster. Di mana monster yang dimaksud adalah seekor beruang berkepala dua. Kemudian beruang itu langsung menghabisi para budak yang ada di dalam kereta kuda tersebut. Di sana Fran mencoba melawan beruang itu dengan menggunakan sebuah tongkat kayu. Namun tentu saja, Fran bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Di sana Fran tidak sengaja menemukan sebuah pedang yang bisa berbicara. Kemudian Fran lalu menggunakan pedang itu, dan dia pun akhirnya berhasil mengalahkan si beruang berkepala dua. Pedang itu lalu menghabisi pedagang budak yang sudah menangkap Fran sebelumnya. Dia juga membakar kertas dari kontrak budak yang menyegel Fran. Dengan itu pun, maka sekarang Fran sudah terbebas dari statusnya sebagai seorang budak. Di sana Fran memutuskan untuk memanggil pedang itu dengan sebutan Master. Karena Master sudah berjanji untuk melatih Fran agar bisa menjadi lebih kuat, sampai akhirnya dia bisa berevolusi. Mulai dari situlah, petualangan mereka berdua pun akhirnya dimulai. Selama dalam perjalanan, Fran mulai bisa menguasai semua skill yang dimiliki oleh Master. Dia bisa menggunakan semua skill itu dengan benar di dalam pertempuran. Kemudian saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Fran mendengar suara dari orang yang sedang kesulitan. Maka dari itu, Fran langsung berlari menuju sumber suara tersebut tanpa pikir panjang. Ternyata, di sana ada sebuah kereta kuda yang diserang oleh sekelompok goblin. Petualang yang sedang melindungi kereta itu bernama Randel. Namun sayangnya, Randel tidak mampu menghadapi kawanan goblin sendirian. Untungnya Fran akhirnya sampai di sana, dan dia berhasil menghabisi semua goblin itu dengan sangat mudah. Goblin ni kakomareru nante kiite nai zo. Nanto ka shiro Rantara. Double slash. Berkat bantuan yang diberikan oleh Fran sebelumnya, mereka pun berhasil selamat dari serangan goblin tersebut. Di sana Randel mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Fran dengan menawarinya untuk menumpang ke dalam kereta kuda mereka. Di mana mereka ini berniat untuk menuju kota Alessa. Meskipun alasan sebenarnya kenapa Randel menawarkan hal itu, agar mereka bisa mendapatkan pengawalan secara gratis dari Fran. Di sana Fran memutuskan untuk menerima tawaran dari Randel. Karena kebetulan, Fran juga sedang berniat untuk mengunjungi kota terdekat. Selama dalam perjalanan, Randel menjelaskan beberapa hal kepada Fran. Jadi sebenarnya, tempat pertama kali Master terbangun di dunia ini adalah dataran Maro. Di mana belakangan ini, di sana terdapat beberapa perselisihan di antara para monster yang lebih kuat. Hal ini membuat para monster yang lebih lemah, terpaksa meninggalkan wilayah tersebut. Itulah yang membuat para monster menjadi lebih sering menyerang manusia seperti sebelumnya. Sebenarnya penyebab dari semua kejadian ini, adalah karena Master sendiri. Di mana sebelumnya, dia sudah menghabisi para monster yang ada di sana tanpa pikir panjang. Padahal ada efek samping dari tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian Randel juga menceritakan mengenai monster legendaris yang ada di tempat tersebut. Dia adalah seekor monster peringkat es yang bernama Fenrir. Namun sayangnya, Fenrir sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Di sana Fran juga bertanya kepada Randel, apakah dia tahu sesuatu mengenai pedang yang ada di sana atau tidak. Namun sayangnya, Randel tidak mengetahui apapun mengenai hal tersebut. Kemudian Randel menceritakan mengenai pekerjaan petualang kepada Fran. Di mana para petualang, mereka menghasilkan uang dengan cara menghabisi para monster. Dan para petualang juga dibagi menjadi beberapa peringkat, untuk menentukan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sebuah misi. Mendengar akan hal itu, Fran menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai seorang petualang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kota Alessa. Di sana Fran melihat beberapa petualang yang ada di kota tersebut. Kemudian Master juga melihat status dari senjata yang mereka miliki. Di mana ternyata, sebagian besar senjata yang mereka miliki, punya kekuatan serangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Master.
Melihat akan hal itu, membuat Master menjadi tidak percaya diri. Karena selama ini, Master menganggap kalau dirinya adalah sebuah pedang legendaris. Namun ternyata, kekuatan serangan miliknya bisa dibilang tidak terlalu tinggi, kalau dibandingkan dengan senjata lainnya. Di sana Fran lalu menghibur Master dengan mengatakan, kalau dia adalah sebuah pedang yang sangat hebat. Ditambah lagi Master juga punya kemampuan untuk menyerap skill milik para monster yang sudah dia kalahkan, hanya dengan menghancurkan kristal sihirnya saja. Itu adalah skill yang sangat langka dan tidak mungkin dimiliki oleh senjata lainnya. Mendengar perkataan dari Fran, membuat Master menjadi sedikit percaya diri. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Guild Petualang. Di sana dia menemui seorang resepsionis yang bernama Nelson untuk mendaftar menjadi seorang petualang. Sebenarnya Nel merasa sedikit khawatir kepada Fran. Karena menjadi seorang petualang adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat dan juga berbahaya. Ditambah lagi kalau dilihat secara penampilan, Fran terlihat sangat lemah dan tidak bisa bertarung. Namun, Fran tetap bersikeras untuk tetap mendaftar sebagai seorang petualang. Maka dari itu, Nel pun kemudian mengantar Fran menuju lokasi ujian masuk diadakan. Di mana Fran diminta untuk menghadapi seorang penguji yang ada di sana. Dia adalah Donadron yang berasal dari ras Kijin. Kemudian Donadron menggunakan kemampuan intimidasi miliknya untuk menakuti Fran. Namun ternyata, Fran sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan intimidasi tersebut. Ketika Master melihat status yang dimiliki oleh si Donadron itu, bisa dilihat kalau dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, pertarungan di antara mereka berdua pun akhirnya dimulai. Di sana Donadron langsung menyerang dengan segenap kemampuannya. Namun, Fran bisa menghindari semua serangan tersebut. Sampai pada akhirnya, Fran dan juga Master memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka. Di mana mereka akan menyerang dengan menggunakan serangan fisik dan juga serangan sihir tingkat tinggi. Bahkan mereka bisa menggunakan semua sihir itu tanpa menggunakan mantra sedikit pun. Dengan menggunakan semua kekuatannya, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Donadron. Di sana Fran pun kemudian dinyatakan lulus dalam ujian masuk itu. Namun setelah selesai menjalani ujian tersebut, mereka malah dipanggil menuju ruangan milik ketua Guild Petualang. Di mana sang pemimpin dari Guild Petualang itu bernama Klim. Jadi sebenarnya, Klim merasa sangat terkejut setelah mendengar kalau Donadron berhasil dikalahkan. Apalagi orang yang mengalahkannya adalah seorang anak kecil berusia 12 tahun. Di sana Klim lalu bertanya, dari mana Fran mendapatkan kekuatan yang dia miliki. Karena di usianya yang masih sangat muda, Fran sudah menguasai ilmu pedang dengan tingkat menengah. Apalagi dia juga bisa menggunakan sihir api tingkat tinggi, tanpa menggunakan mantra sedikit pun. Di sana Fran memutuskan untuk merahasiakan informasi soal kekuatannya. Karena sebelumnya, Master sudah mengatakan kepada Fran untuk merahasiakan hal itu dari orang lain. Kemudian Klim menggunakan skill identifikasi kepada Fran. Namun ternyata, Master sudah mempunyai kemampuan untuk memblokir skill identifikasi dari musuhnya. Dan dengan itu, maka orang lain tidak akan bisa melihat status milik Fran ataupun milik Master. Di sana Klim memutuskan untuk menerima Fran ke dalam Guild Petualang. Karena sebenarnya, job yang dimiliki oleh Klim adalah seorang elementalis. Di mana dia bisa berkomunikasi dengan para spirit yang ada di sana untuk membantunya bertarung. Dan para spirit adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap kedengkian ataupun kejahatan. Namun dalam situasi kali ini, para spirit tidak merasakan adanya aura kedengkian maupun aura kejahatan dari tubuhnya Fran. Maka dari itu, Klim memutuskan untuk menerima Fran ke dalam Guild Petualang. Kemudian Fran diminta untuk mendaftarkan gelombang sihirnya ke dalam sebuah kristal yang sudah dipersiapkan. Dia pun lalu bisa memilih profesi yang cocok dengan kemampuannya. Di mana dalam kasus kali ini, ada banyak profesi yang bisa dipilih oleh Fran. Di sana tentu saja, Nel menjadi sangat terkejut melihat hal itu.
Karena biasanya, seorang petualang hanya mempunyai beberapa profesi saja yang bisa dipilih. Kemudian Fran memilih profesi sebagai pendekar pedang sihir, di mana dia bisa berfokus dalam meningkatkan ilmu berpedang dan juga ilmu sihirnya. Dengan itu pun, Fran akhirnya menyelesaikan pendaftarannya sebagai seorang petualang. Di sana Fran juga menjual material dari monster yang sebelumnya dia kalahkan. Dari penjualan semua material itu, Fran mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ini semua disebabkan karena kondisi dari materialnya sudah diproses dengan baik. Namun ketika Fran berniat untuk meninggalkan guild petualang, ada beberapa petualang jahat yang menghadangnya. Di sana mereka meminta kepada Fran untuk menyerahkan seluruh uangnya. Sebenarnya Nel juga ikut membantu Fran untuk mengusir para petualang jahat ini. Namun sayangnya, mereka malah menjadi marah dan langsung menyerang Nel. Untungnya Fran berhasil melindungi Nel dari serangan mereka. Kemudian Fran juga menggunakan skill pedang aura untuk memotong kaki milik salah satu petualang itu. Dia juga bisa menghabisi para penjahat lainnya dengan sangat mudah. Melihat Fran yang berhasil menghabisi mereka semua, para petualang yang ada di sana justru menjadi sangat senang. Karena para penjahat yang baru saja dia kalahkan, memang sudah sering melakukan tindakan yang seenaknya sendiri. Kemudian Fran memutuskan untuk pergi mencari tempat penginapan. Ketika dia sedang berjalan keluar dari guild petualang, ternyata ada seorang pandai besi yang melihat Fran dari kejauhan. Bahkan dia juga menyadari kalau pedang yang dibawa oleh Fran sebenarnya adalah senjata intelijen. Namun sayangnya, itu adalah akhir untuk episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya bahas dalam episode yang berikutnya.